Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya Allah Bapa sumber pengharapan dan penghiburan senantiasa menyatakan hadirat-Nya di sepanjang hidup kita. Mari kita berdoa untuk mengawali renungan firman Tuhan malam ini. Bapa kami yang ada di sorga, kami datang di hadapan-Mu pada saat ini, saat kami akan mendengarkan renungan firman-Mu. Kami datang dengan kerendahan hati dan permohonan agar Engkau membuka hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerima dan memahami firman-Mu dengan baik. Berilah kami pengertian dan hikmat, agar kami dapat melakukan ajaran-Mu dalam kehidupan sehari-hari kami. Biarlah renungan ini menjadi sumber kekuatan, penghiburan, dan tuntunan bagi kami. Allah, Sang Penyembuh ajaib, pada saat ini kami mau berdoa bagi semua orang yang sedang sakit dan menderita yang sedang mendengarkan renungan ini. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kesembuhan dan penghiburan. Kami memohon agar Engkau menghampiri mereka yang menderita dan memenuhi mereka dengan kekuatan dan penghiburan dari Roh-Mu yang kudus. Sembuhkanlah tubuh yang sakit, kuatkanlah hati yang terluka, dan berikanlah ketenangan dalam situasi yang sulit. Baik secara fisik maupun rohani, Engkau adalah Sang Penyembuh yang ajaib. Kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menyediakan kesembuhan bagi semua orang yang percaya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi dalam Kristus, pada hari ini marilah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan yang mengatakan bahwa tidak ada penghukuman lagi bagi mereka yang berada di dalamnya. Renungan kita hari ini adalah tentang kelepasan yang kita temukan di dalam hubungan pribadi dengan Tuhan melalui Kristus Yesus. Ketika kita berbicara tentang penghukuman, kita harus memahami bahwa Allah adalah Allah yang adil dan suci. Namun, karena kasih dan belas kasihannya yang tak terbatas, Ia mengutus putranya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini untuk menjadi pengorbanan yang sempurna bagi dosa-dosa kita. Kristus datang untuk menghapus penghukuman yang seharusnya kita terima karena dosa-dosa kita. Apabila kita percaya kepadanya dan memilih untuk hidup dalam persekutuan dengannya, kita mengalami perubahan yang ajaib. Rasul Paulus menulis dalam Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Ini adalah janji yang luar biasa. Pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Kristus, Ia menghapus dosa-dosa kita dan memberikan kita kedamaian yang tak tergoyahkan di dalamnya. Hukuman yang seharusnya kita terima telah ditanggung olehnya di kayu salib. Kita tidak lagi hidup dalam ketakutan dan hukuman, tetapi dalam kebebasan dan pemulihan yang diberikan oleh kasih karunia-Nya. Namun, penting bagi kita untuk memahami bahwa kebebasan ini bukanlah ajakan untuk hidup dalam dosa. Rasul Paulus melanjutkan dalam Roma 6 ayat 1-2, "Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya?" Kebebasan di dalam Kristus membawa kita pada panggilan untuk hidup dalam kekudusan dan kebenaran. Sebagai orang-orang yang telah menerima kasih karunia dan pengampunan-Nya, kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Kita ditebus bukan hanya untuk kebebasan dari penghukuman, tetapi juga untuk hidup yang memuliakan-Nya dan membawa kemuliaan bagi nama-Nya. Oleh karena itu, marilah kita terus menekuni firman Tuhan dan membangun hubungan yang dalam dengan Kristus agar kita dapat hidup dalam kebebasan dan kebenaran-Nya.
Jadikanlah setiap hari sebagai kesempatan untuk bersyukur dan memuliakannya atas penghukuman yang telah dihapuskan di dalam Kristus Yesus. Saudara-saudara yang terkasih, dalam kebebasan yang diberikan oleh Kristus, kita tidak lagi hidup dalam penghukuman. Kita bisa hidup dalam pengertian bahwa dosa-dosa kita telah diampuni. Kita bisa hidup sebagai saksi yang setia akan kebesarannya, mengasihi sesama dengan kasih-Nya yang tak terbatas, dan menjalankan tugas kita dengan penuh pengabdian. Dalam kehidupan kita yang baru di dalam Kristus, ingatlah bahwa kita tidak lagi di bawah hukum, tetapi di bawah kasih karunia-Nya. Rasul Paulus menulis dalam Galatia 5 ayat 1, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Kita tidak lagi hidup dalam takut akan penghukuman dosa, tetapi dalam sukacita dan kebebasan untuk hidup dalam kerajaan-Nya. Hari ini dalam renungan kita, mari kita memenuhi hati dan pikiran kita dengan kebenaran bahwa di dalam Kristus tidak ada penghukuman lagi. Ini adalah berita yang membebaskan dan menggembirakan. Kita tidak perlu merasa terbebani oleh kesalahan masa lalu atau rasa bersalah yang tidak perlu. Tuhan Yesus telah membayar semua itu di salib dan memberikan kita kehidupan baru yang penuh dengan pengampunan dan kemuliaan-Nya. Saat kita memandang kepada Kristus, marilah kita merenungkan anugerah-Nya yang tak terhingga. Dalam surat Roma 8 ayat 38-39, Rasul Paulus menulis, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Ingatlah tentang betapa besar dan sempurna kasih karunia-Nya. Jadi kita bisa hidup dengan sukacita, kepercayaan, dan penuh pengharapan dalam hubungan kita dengan Tuhan. Di dalam Kristus, kita ditebus dan dipulihkan menjadi anak-anak Allah yang diampuni dan diadopsi oleh-Nya. Saudara-saudara, marilah kita hidup setiap hari dengan kesadaran akan penghukuman yang telah dihapuskan di dalam Kristus. Mari kita hidup dalam kebebasan, sukacita, dan pengabdian kepada-Nya. Dan jadikanlah hidup kita sebagai saksi akan karya-Nya yang luar biasa dalam mengubah dan memperbaharui kita. Biarkanlah kasih karunia-Nya memenuhi dan membawa dampak bagi kehidupan kita serta orang-orang di sekitar kita. Semoga firman Tuhan ini memberkati dan menguatkan hati serta pikiran kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada hari ini. Kami berterima kasih karena Engkau selalu berbicara kepada kami melalui firman-Mu yang hidup. Dan kami memohon agar Engkau menguatkan iman kami dan memperdalam pemahaman kami akan kehendak-Mu. Tuhan, di saat ini kami merasa lelah dan hendak beristirahat di malam hari. Kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati, memohon perlindungan-Mu saat kami terlelap dalam tidur. Lindungilah kami dari segala bahaya, kejahatan, dan gangguan yang dapat mengganggu ketenangan dan keamanan kami. Jadikanlah tidur kami sebagai waktu yang memperbaharui tenaga kami dan menguatkan kami untuk melayani-Mu dengan lebih baik pada hari esok. Kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah tidur atau lelah, dan kami berserah sepenuhnya kepada-Mu. Bapa, kami juga memohon doa bagi kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia. Lindungilah bangsa kami dari ancaman dan bahaya yang mengintai. Berkati dan berilah hikmat kepada pemimpin-pemimpin kami agar mereka dapat memimpin dengan keadilan, kebijaksanaan, dan integritas.
Bimbinglah mereka dalam mengambil keputusan-keputusan yang menguntungkan rakyat dan menjaga kedamaian serta persatuan di negeri ini. Berikanlah kesejahteraan kepada semua warga negara, perlindungan bagi yang lemah, dan kesembuhan bagi yang sakit. Ya Tuhan, Engkau adalah sumber kehidupan dan kekuatan kami. Maka kami berserah diri sepenuhnya kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Penyelamat kami berdoa dengan penuh keyakinan. Amin.